Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai, sahabat belajar, bertemu dengan saya kembali dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, baru-baru ini ada semacam edaran, ya, yang ini saya bacakan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dari Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan akan melakukan survei tentang hasil pelatihan Diklat GTK tahun 2020 dan kesiapan pembelajaran tatap muka. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Ibu Guru dapat berpartisipasi dalam mengisi survei berikut ini pada periode 3-12 Mei 2021. Nah, itu kita suruh ngisi survei. Gimana caranya? Ya, yuk. Saya akan pandu untuk cara mengisinya bagi Bapak Ibu Guru yang kebingungan. Pertama-tama buka browser Bapak Ibu semua, misalnya dari HP boleh, dari laptop boleh, tapi di sini saya pakai laptop ya. Kemudian ketikkan SIM PKB gitu ya. Nah ini dia, kita masuk ke portal layanan yang paling atas. Nah, kemudian kita cari SIM PKB-nya. Nih, kita masuk di sini ya. Kita masuk di sini, masuk. Iya. Nah, kalau belum bisa seperti ini, biasanya Bapak Ibu Guru diminta untuk login, ya login. Masukkan akun SIM PKB Bapak Ibu, username-nya apa, misalnya 2015 bla 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 apa gitu. Kemudian passwordnya apa. Tinggal dimasukkan, terus klik masuk. Kalau sudah pernah masuk, akan tampil seperti ini. Nah, ini dia tampilan tadi ya yang saya bacakan di sini untuk guru, dan bukan hanya guru sebenarnya. Jadi dimohon juga untuk orang tua juga mengisi survei kesiapan. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Jadi kalau guru, kliknya di sini ya Bapak Ibu, lengkapi. Nah ini saya lanjut. Nah ini pengantar. Instrumen ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kesiapan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas agar diperoleh. Nah ini pokoknya Bapak Ibu isi sesuai dengan yang Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu ketahui, dan usahakan sejujur-jujurnya ya. Oke, lanjut. Nanti sampai dengan 5 halaman selesai, kemudian disimpan. Ya ini kalau punya saya ya. Tahun pelajaran ini sekolah melalui model pembelajaran di tempat saya ini ya. Ini di tempat saya BDR, di tempat saya. Kemudian belajar dari rumah dilakukan secara alas pemilihan model pembelajaran. Oh ini diisi juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian belajar dari rumah dilakukan dengan cara, ya ini pokoknya tergantung yang Bapak Ibu lakukan ya. Ini kalau yang tempat saya, yang saya lakukan adalah ini. Kemudian kadang pakai Zoom, kadang belajar mandiri, mengenal peraga dan media pembelajaran dari benda dan lingkungan sekitar juga sering saya lakukan ya. Kalau televisi dan radio saya belum berikan. Saya sudah mendapatkan vaksin, kalau saya belum dapat giliran. Lanjut. Halaman kedua ini berdasarkan pengamatan diminta memberikan respon terhadap butir pernyataan dengan cara memilih jawaban pada kolom yang disediakan. Seluruh pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan. Apa tadi? Harusnya dong protokol. Sekolah memenuhi daftar periksa. Oh ini di sekolah saya memang sudah mengajukan dan sudah mengajukan proposal dan lain sebagainya dan sudah menyiapkan. Jadi kalau ini tempat saya ya, kesehatan ada, pemetaan sudah dibuat, membuat kesepakatan komite sudah juga, alhamdulillah.
Sekolah menyiapkan satgas, sudah ada. Melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara, iya nih. Kalau ada yang terkonfirmasi memang persyaratannya begitu. Sekolah memberikan rencana, iya. Belum, kalau yang saya tahu ya, belum. Tapi hanya belum secara resmi sih tepatnya. Sekolah memberikan edukasi penerapan sebagai upaya membangun budaya disiplin, iya tentu saja. Sekolah mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi khusus, iya. Sekolah mempersiapkan SOP PTM terbatas, tentu. Sekolah mengeluarkan surat edaran terkait PTM terbatas. Oke. Sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua, iya tentu saja, karena sudah juga dibagikan suratnya ya. Sekolah meminta orang tua mengisi form daftar kesediaan, iya juga sudah. Jadi siswa boleh ikut PTM terbatas, atau kalau memang tidak mau akan diberikan difasilitasi untuk tetap belajar dari rumah. Kita diminta memberikan respon terhadap butir-butir pernyataan dengan cara memilih kolom komentarnya ada 1-5, sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Jadi kalau nggak setuju 1 sampai dengan sangat setuju di 5. Oke, paham ya? Saya pikir sekolah dengan PTM terbatas lebih bermanfaat dibanding ya tentu saja. Ya, tapi kalau saya begini ya, sekolah dengan PTM tidak memungkinkan dilakukan saat ini. Ya, masih netral lah saya. PTM terbatas sudah mempunyai regulasi yang jelas. Ya, sebenarnya sudah ada aturannya. PTM terbatas akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, harus diakui demikian. Ada sejumlah alasan yang kuat untuk segera memperlakukan PTM. Ya, siswa kami memang kalau bisa PTM terbatas memang karena beberapa kendala. PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan mudah. Nggak terlalu mudah sih ya. PTM ini membuat pekerjaan saya lebih mudah. Tidak selalu juga sih kalau saya ya. Saya pilih netral. Perlu banyak persiapan agar PTM terbatas dapat dilakukan dengan aman. Wow. Pasti itu. Sangat setuju. Bahaya. Mempersiapkan PTM terbatas sangat menyita waktu. Ya lumayan sih. Sekolah kami memprioritaskan pelaksanaan. Ya, betul. Sekolah telah menyiapkan sarana sanitasi dan kebersihan sesuai prokes. Alhamdulillah. Dinas Pendidikan kami telah mendorong kami semua untuk melakukan PTM. Sudah mulai sih, tapi belum sampai perizinan khusus ya. Pemerintah daerah telah memberikan semua dukungan untuk, ya sudah memberikan dukungan. Pengawas telah menekankan pentingnya PTM, iya. Kepala sekolah komitmen, tentu saja, karena sudah menyiapkan segala halnya. Mempersiapkan PTM terbatas hanya membuang waktu, karena komite sekolah tidak yakin sekolah dapat melaksanakan PTM terbatas. Tidak setuju sih saya. Kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa sekolah akan melaksanakan PTM. Iya. Kepala sekolah meminta saya membuat materi pembelajaran PTM. Ya, harus disiapkan juga walaupun tidak diminta. Kepala sekolah membuat pengaturan ruang kelas. Ya, betul. Bekerja sama dengan tim yang jelas. Saya mempersiapkan perubahan metode pembelajaran ketika harus. Saya dapat mengajar dengan lebih baik bila PTM diterapkan. Ya, saya sih oke-oke saja. PTM ayo, PDR ayo. Saya memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Ya, mungkin sih ya. Pengalaman membuat saya yakin bahwa siswa akan lebih sukses setelah PTM diterapkan. Insya Allah. Khususnya ngontrol siswa yang masuk dan tidak masuk sih, kalau ketemu langsung memang lebih mudah. Penerapan PTM terbatas membuat saya sulit memfasilitasi semua siswa untuk belajar sesuai dengan jumlah jam pelajaran. Ya, kita harus fleksibel ya dengan keadaan saat ini. Saya sudah nyaman dengan BDR sehingga khawatir akan kehilangan kenyamanan itu saat PTM. Enggak juga sih saya. Oke saja. Saya perlu bekerja lebih keras agar PTM terbatas berjalan dengan baik. Harus semangat.
Bila PTM terbatas terapkan, ada beberapa persiapan pembelajaran yang belum dapat saya lakukan dengan baik. Enggak juga. Saya menjadi lebih baik dengan diterapkan, insyaallah. Yakin. Saya sangat ingin segera dapat melaksanakan PTM terbatas. Oke lah. Lembar keempat. Selamat tahun ajaran baru, di mana sekolah dari rumah berisiko kehilangan kurangnya ilmu pengetahuan. Betul. Masalah tersebut ibu bisa merespon menyatakan ini. Satu, sangat tidak efektif, sangat efektif. Oke. Sampai sejauh mana saya sih DR ya. Saya nilai segitu. Sampai sejauh mana kecepatan pembelajaran siswa? Aduh. Kalau saya alhamdulillah sesuai target. Upaya apa yang telah dilakukan sekolah untuk meminimalkan ketertinggalan? Membuat banyak alternatif cara belajar dari rumah, mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring. Ya, khususnya karena ada beberapa siswa yang tidak punya gadget atau gawai atau perangkat, jadi ya mereka hadir ke sekolah tapi kita beri pelayanan terbatas, kemudian mereka harus segera pulang. Melalui pemetaan analisis ya ini saya lakukan, melalui penilaian awal saya lakukan, menerapkan kurikulum khusus, memfokuskan pembelajaran pada literasi dan numerasi dasar. Belum kayaknya saya mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran harus. Ya, saya upayakan melibatkan orang tua, mengevaluasi perkembangan belajar secara berkala, ya, memberikan pendampingan bimbingan khusus bagi siswa yang jauh tertinggal tentu saja. Ini yang terakhir, Bapak Ibu diminta memberikan respon terkait tingkat kemudahan berbagai upaya yang dapat diterapkan Bapak Ibu dalam memperkecil ketertinggalan. PTM terbatas nih ya. 1 sangat mudah, yang 4 sangat sulit. Tidak perlu ada program khusus dalam PTM ya. Perlu sih. Menerapkan kurikulum khusus ya nggak mau melakukan pengayaan materi untuk PTM ya. Akselerasi mempercepat pembelajaran. Seginilah tadi ya. Kemudian melakukan pembelajaran remedial ya lebih mudah. Melakukan intensif program untuk literasi ya harus lebih mudah. Mengintegrasi pendidikan karakter tentu saja kalau PTM. Membuat program pemulihan psikologis anak pasca kembali sekolah harusnya lebih mudah. Mengelompok siswa yang ketertinggalan, memberikan pendampingan khusus ya harus. Menambah jadwal pembelajaran sulit ya. Bahkan kita terbatas. Mengevaluasi perkembangan pembelajaran siswa secara berkala. Oke, melibatkan orang tua dalam memantau pembelajaran secara berkala ini akan lebih mudah juga. Tapi kita harus lebih open ya, lebih kerja keras memang. Kalau PTM ini atau selama pandemi ini pembelajaran harus bersinergi antara guru sekolah dan wali murid maupun siswanya. Demikian ya. Kalau sudah simpan. Kalau sudah yakin, ya kirim. Alhamdulillah selesai ya. Demikianlah Bapak Ibu cara mengisi kesiapan pembelajaran tatap muka, tapi saya mohon isi saja dengan sejujur-jujurnya dan keadaan di tempat Bapak Ibu guru masing-masing ya. Itu tadi kalau punya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar, berbagi itu pintar.